Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Elviani, saya dari kelas Inovasi 08. Di bumi, secara keseluruhan terdapat 9 spesies harimau. Secara khusus, sebelum dinyatakan punah, di Indonesia terdapat 3 spesies harimau, yaitu harimau Bali, Panthera tigris balica, harimau Jawa, Panthera tigris sondaica, dan harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae. Harimau Bali sudah lama hilang jejaknya dari alam tempat mereka hidup. Harimau Bali telah dinyatakan punah sejak tahun 1940-an. Sedangkan saudaranya, yaitu harimau Jawa, dinyatakan sudah tidak terlihat lagi sejak tahun 1980-an. Harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Pada akhir tahun 1970-an, diyakini populasi harimau Sumatera berkisar sekitar 1000 individu. Kemudian menurun menjadi sekitar 400 sampai 500-an individu pada awal tahun 1990-an. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2007, saat ini estimasi populasi harimau di 8 kawasan yang telah diidentifikasi dari 18 kawasan yang ada hanya tersisa sekitar 250-an individu saja. Sementara di 10 kawasan lainnya belum diestimasi. Namun, para ahli meyakini bahwa populasi harimau Sumatera pada saat ini tidak lebih dari estimasi pada tahun 1990-an. Harimau merupakan salah satu satwa yang berperan penting dalam keseimbangan dan kunci di ekosistem. Penurunan populasi harimau akan berdampak pada meningkatnya populasi babi hutan dan beruang yang berakibat pada kerusakan tanaman milik warga oleh hewan-hewan tersebut. Selain sebagai kunci ekosistem, harimau Sumatera juga berperan dalam lingkungan sosial. Harimau adalah penjaga lingkungan bagi masyarakat. Beberapa tokoh adat menjelaskan bahwa di beberapa daerah dahulunya memiliki tradisi memberi makan harimau di hutan, agar harimau menjaga ladang atau kebun yang digarap dari gangguan hewan seperti babi hutan, beruang, dan satwa liar yang merusak tanaman. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali kita temukan harimau yang masuk ke pemukiman warga dan menyebabkan konflik antara harimau dan manusia. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, melainkan karena beberapa faktor yang menyebabkan harimau terpaksa turun ke pemukiman warga. Faktor tersebut yaitu karena perusakan habitat, seperti pembakaran hutan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Banyak masyarakat yang sengaja membakar hutan sebagai habitat harimau Sumatera untuk lahan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan atau pertanian. Tentu dengan terganggunya habitat tersebut, harimau Sumatera ini akan kesulitan dalam hal mencari tempat tinggal untuk keberlangsungan hidupnya. Penebangan liar, tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab karena melakukan penebangan liar tanpa memperdulikan keseimbangan ekosistem lingkungan akan mengakibatkan habitat dan tempat mencari makanan harimau Sumatera juga semakin menyempit. Ancaman lain yang membahayakan kelangsungan hidup dan keberadaan harimau Sumatera adalah perburuan liar. Perburuan liar ini terjadi mulai awal dasawarsa 1990. Ancaman ini tidak hanya berasal dari perburuan langsung terhadap harimau, tetapi
tapi juga karena perburuan terhadap mangsanya. Harimau diburu dengan cara ditembak atau diracuni, bahkan sengaja dipasang perangkap atau jerat oleh masyarakat sekitar karena dianggap sebagai hama ternaknya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perburuan liar harimau Sumatera adalah faktor ekonomi. Masyarakat lebih memilih berburu harimau Sumatera demi berbagai alasan keuntungan seperti: pertama, dagingnya dijual untuk dimakan. Kedua, kulitnya dijual untuk digunakan sebagai hiasan dan pajangan. Ketiga, tulang dijual untuk digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional Cina. Keempat, kumis dijual untuk digunakan sebagai hiasan. Kumis harimau Sumatera ini bisa dijual hingga seharga 100-300 ribu per helainya. Kelima, kuku dijual agar bisa digunakan berbagai pajangan atau hiasan ataupun liontin. Keenam, taring dijual untuk dibuat sebagai liontin. Taring harimau Sumatera ini bisa dijual hingga 1,5 juta per satuannya. Dikarenakan alasan tersebut, pada saat ini harimau Sumatera dinyatakan terancam punah. Mari kita bersama-sama kembali melestarikan harimau Sumatera. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi satwa liar ini adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konversi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Berdasarkan pasal 21 poin D di dalam undang-undang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Bagi setiap masyarakat yang melanggar undang-undang tersebut, dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimum 100 juta. Selain undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat juga perlu ikut andil dalam melindungi harimau Sumatera dengan cara: 1. Menghentikan perburuan liar. 2. Bekerja sama dengan pihak berwenang seperti tidak menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut, baik dalam keadaan hidup atau mati. Ketiga, perbaikan ekosistem. Ada beberapa cara perbaikan ekosistem yang bisa dilakukan. Di antaranya seperti melakukan pembangunan yang lebih ramah lingkungan, mencegah penebangan liar, serta mencegah kebakaran hutan.